Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau diserahkan kepada para ulama yang itu gampang, asal hilangkan sifat rakus mengambil hak orang lain. Nah, paling bahaya di dalam hukum waris ini adalah ketika kita rakus. Rakus ini menyebabkan kita ingin mengambil harta sebanyak-banyak kepada kita, kadang-kadang menzalimi hak orang lain. Nah, permasalahan yang sering sekali terjadi yang seperti Reza sampaikan tadi adalah dalam praktek ini ya, ketika almarhum sudah meninggal, anak tertua itu kadang-kadang laki ini, nggak mau bagi, ntar aja, ditunda-tunda dibagikan. Padahal begitu seperti Pak Ustadz bilang, begitu lilin dimatikan, orang sudah meninggal, lilin itu milik ahli waris. Anda tidak segera membagi, berarti Anda dosa terhadap ahli waris yang lain, zalim gitu. Jadi tidak boleh ya misalnya menyewakan atau menggunakan tanpa musyawarah dengan ahli waris lain. Nggak gitu. boleh, karena itu kan sudah harga hak rumah mereka. naik. Hanya saja tinggal pembagian saja. Pembagian ini pada dasarnya bersifat administratif. Tapi hukumnya sudah menyatakan itu milik mereka. Itu hukum. Ya, bagaimana pembagian ini? Nah, itu biasanya kalau di kampung-kampung ini, di kampung saya di Aceh, Pak Ustadz. Ya, ini saya juga mau nanya nih satu. Ketentuan ada para ulama di Aceh itu yang patah titi namanya. Misalnya begini. Saya punya kakek. Saya punya ayah. Ayah saya duluan meninggal. Masuk. Salah. Iya, Pak. Saya duluan meninggal daripada kakek saya. Jadi putus debatannya. Putus, patah titi. Tapi dalam kompilasi hukum Islam sekarang itu timbul ahli waris pengganti, tidak ada patah titi. Nah, terima kasih. Kompilasi hukum Islam ini telah dianut oleh Mahkamah Agung Indonesia. Nah, itu kalau di kampung saya itu masih terjadi sengketa karena para ulama itu masih menganut, mereka mengatakan ini dalil dalam hukum fikih, nggak bisa diganti oleh negara. Nggak ada. Kalau saya melihat bahwa hukum Islam, kompilasi hukum Islam pun itu adalah ijtihad para ulama, yang kalau dalam pandangan saya seharusnya kompilasi hukum Islam inilah yang harus dipakai. Namun mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Gimana itu, Pak? Jadi istilah patah titi ini ketika Pak Nas menuntut jatah beliau dari kakek, maka nanti paman-paman ini akan mengatakan, menjawab, ya kamu nggak dapat karena ayah kamu meninggal duluan. Akhirnya cucu ini kan mengatakan, loh, saya rugi 2 kali. Sudah ayah saya meninggal, saya nggak dapat. Akhirnya terjadi konflik. Nah, maka kompilasi hukum Islam Indonesia mengatasi masalah ini karena terjadi konflik, maka datanglah ahli waris pengganti tadi yang jatahnya tidak boleh lebih dari paman-pamannya. Maka kalau Pak Nas nuntut ke pengadilan, misalnya mereka nggak mau bagi. Nah, udah, ini cucu nggak dapat. Ini kakek ninggal kan? Paman-paman dapat. Kemudian kalau cucu ini ngerti hukum, dia pergi ke pengadilan, hakim akan memberikan jatahnya. Yang jatahnya tidak boleh lebih dari paman-pamannya. Artinya dapat. Nah, kenapa agama Islam luput dalam masalah ini? Orang yang mengkritik agama Islam, kok Islam nggak peduli? Sebetulnya itulah pentingnya dalam mengkaji Islam ini, jangan hanya hukum saja, tapi ada 3 unsur. Ada tauhid, ada hukum, ada akhlak. Orang kalau hanya ngaji hukum aja, orang punya ternak kambing 39 ekor. Malam ini kambing diprediksi sebelum sahur ini insya Allah lahir berarti 40 ekor. Nah, sebelum sahur dia sembelih 1. Sehingga besok pagi datang orang Basnas. Menurut perhitungan kami, prediksi kambing bapak sudah 40, kami mau ambil 1. Kata dia, hitung aja sendiri, masih 39 kok. Artinya secara hukum benar, secara fikih. Tapi secara akhlaknya
Gitu juga orang bisa seumur hidup nggak mengeluarkan zakat. Pikir ya. Orang bisa seumur hidup nggak mengeluarkan zakat karena batas maksimal minimal itu kan 85 gram. Begitu mau ambang batas dia belikan ke tanah, dia beli rumah, dia beli mobil, kan nggak ada zakatnya. Jadi itulah pentingnya ngaji itu jangan sampai yang ini. Jadi kenapa pemerintah dengan para alim ulama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas ini berkumpul, akhirnya lahirlah kompilasi KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, karena tugas negara dalam Islam adalah riayatuddin wa siyasatud daulah, mengatur masyarakat, tertib, penganut agama khususnya Islam, dan mengatur negara. Karena kalau ini tidak, konfliknya luar biasa. Itu Kalau dari sebenarnya. segi asuransi gimana nih? Masih dalam cerita yang disampaikan Pak Ustadz Abdul Samad ini, jadi jangan hanya bicara hukum tok, tapi bicara moral. Pernah nggak dengar anak menggugat orang tuanya harta? Oh iya ada, pernah lihat tuh. Ya, di TV, Kenapa itu? Karena yang tadi dibilang Pak Ustadz Abdul Samad, tidak segera setelah meninggalnya pewaris, harta warisan dibagi. Kadang-kadang misalnya ibunya, nah nggak usah bagi-bagi dulu deh, jangan dibagi, selama masih mama hidup nggak usah dibagi, atau semakin selama ayah hidup jangan dibagi dulu. Nah, akibatnya apa? Si anak ini dia punya kebutuhan, dia sudah diomongin. Secara hukum sah nggak dia menggugat bapaknya atau ibunya yang nggak mau bagi warisan itu? Sah secara hukum. Tapi masalahnya moral. Apakah kita air susu ibu yang membesarkan kita gugat? Ayah kita yang kerja siang malam membesarkan kita sampai kita bisa menggugat sekarang, kita besar kan? Karena dibesarkan oleh orang tua. Nah, makanya di sini saya mengatakan bahwa tidak selalu yang benar menurut hukum dapat dibenarkan menurut moral. Karena di titik tertentu moral itu jauh lebih. Itu pandangan saya. Pak Ustadz gimana? Makanya ada adab fauqal ilmi, adab moral lebih tinggi daripada ilmu. Dan adab itu lahir dari ilmu yang benar, bukan asal-asal. Ini rasa-rasa di pengadilan kita ini. Tapi minum Pak. baik Pak Ustadz. Pak Edi gimana nih? Takutnya kita imsak. Ngomong-ngomong warisan, boleh Ustadz saat orang tua kita masih hidup, Ustadz? Dan apakah harta waris itu boleh diasuransikan, Ustadz? Gimana? Salah satu kenapa konflik itu muncul, gara-gara ahli waris nggak pernah mau membahas cerita warisan. Makanya kalau sudah acara arisan keluarga, undanglah ustadz pakar yang bidang mawaris faraid, cerita. Kalau suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa, cucu kalau kakek meninggal dapat atau enggak, siapa saja yang menjadi hijab mahjub sehingga orang tidak dapat, apa saja yang membuat tidak dapat. Jadi sehingga kita meninggal, mereka nggak kaget. Akhirnya ketika meninggal kaget, si ibu mengatakan, sebelum aku mati rumah ini jangan dibagi. Si anak mengatakan, mama cuma dapat 1/8. Dan kamilah yang berhak atas ini. Dan si anak bisa saja dia menuntut ke pengadilan. Karena secara hukum dia benar. Benar ya. Itu. Makanya jangan ngaji hukum saja, seimbang antara hukum tauhid dengan akhlak. Bahwa kamu dilihat Allah, kata-kata kamu ini menyakiti hati orang tua, maka mesti seimbang antara yang ketiga ini. Nah, jadi ketika hidup itu ya bahas, menurut saya paling enggak. Dan di momen Ramadan, jangan hanya di kajian-kajian itu la'allakum tattaqun terus 30 malam. Buatlah Ramadan pengendalian hawa nafsu, menghilangkan sikap tamak dan rakus dalam masalah harta warisan.